Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiara Artiani Ramsya Putri dengan NPM 202043500730 dari kelas R4H. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konkurensi dan recovery control. Apa sih itu konkurensi kontrol? Konkurensi kontrol atau pengontrolan konkurensi merupakan salah satu fungsi dari DBMS. Pada DBMS, terpusat multi-user dapat mengakses sejumlah transaksi pada waktu bersamaan. Penggunaan multi-user pada DBMS berpeluang terjadinya inkonsistensi basis data, maka perlu adanya pengendalian persaingan eksekusi transaksi. Transaksi yang konkuren banyak dipilih dibandingkan transaksi secara serial, seperti A, idle time, atau waktu menganggur kecil. Aktivitas transaksi terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama aktivitas I/O seperti pengaksesan disk, penulisan ke monitor. Dan kedua, aktivitas CPU seperti proses perhitungan pembandingan. B, ada response time atau waktu tanggap lebih baik. Permasalahan yang terjadi dalam konkurensi. Yang pertama ada loss update atau modifikasi yang hilang. Yang kedua ada uncommitted dependency, ketergantungan yang tidak sukses atau modifikasi sementara. Yang ketiga ada inconsistent analysis atau analisa yang tidak konsisten. Selanjutnya, loss update. Masalah operasi yang sukses dari seorang pengguna kemudian ditindih oleh operasi update dari pengguna, yaitu modifikasi pada T besar 2 akan hilang karena T besar 1 akan memodifikasi tanpa memperhatikan modifikasi dari T besar 2 pada waktu T kecil 3. Selanjutnya ada uncommitted dependence. Masalah terjadi saat suatu transaksi membaca data dari transaksi lain yang belum di-commit. Seperti jika setelah rollback membaca atau modifikasi data, maka akan membaca atau memodifikasi data yang salah. Yang ketiga ada inconsistent analysis. Masalah terjadi saat suatu transaksi membaca beberapa nilai, tetapi transaksi kedua pada waktu sama memodifikasi nilai tersebut. Teknik pengontrolan konkurensi. Yang pertama ada locking. Apabila suatu transaksi mengakses suatu data, maka suatu lock atau kunci dapat mencegah pengaksesan oleh transaksi lain. Yang kedua, timestamping. Suatu identitas waktu dimulainya suatu transaksi. Timestamping mengatur prioritas transaksi berdasarkan timestamp. Timestamp terkecil merupakan transaksi yang paling awal. Jika terjadi konflik transaksi, akan di-restart. Yang ketiga ada optimistic. Berasumsi bahwa konflik jarang terjadi sehingga proses tetap berjalan dan pengecekan dilakukan pada saat transaksi sudah di-commit. Jika ada konflik transaksi, akan di-restart. Metode locking. Prosedur untuk mengontrol pengaksesan data secara konkuren. Apabila satu transaksi mengakses basis data, suatu lock atau kunci akan menolak pengaksesan transaksi lain untuk mencegah modifikasi yang tidak benar. Jenis kunci yang digunakan pada metode locking. Yang pertama ada kunci RAID S atau digunakan bersama. Jika transaksi mempunyai kunci read terhadap suatu data, maka dia dapat melakukan operasi read tetapi tidak dapat melakukan operasi update terhadap data tersebut. Yang kedua ada kunci write X atau eksklusif. Jika transaksi mempunyai kunci write terhadap suatu data, maka dia dapat melakukan operasi read maupun operasi update terhadap data tersebut. Yang ketiga ada matrix logging.
Deadlock. Suatu situasi di mana dua atau lebih transaksi masing-masing menggunakan wait, suatu kunci yang ditahan oleh transaksi lain untuk dilepaskan. Teknik menangani deadlock itu yang pertama ada deadlock prevention, yaitu DBMS, mengamati transaksi apakah menimbulkan deadlock dan tidak akan membiarkan deadlock terjadi. Yang kedua, deadlock prevention and recovery. DBMS membiarkan terjadi deadlock, mengenalinya, lalu menanganinya. Dan ini dia contoh transaksi deadlock. Timestamp merupakan suatu identifikasi unik dibuat DBMS yang mengindikasikan waktu mulai relatif dari suatu transaksi dengan waktu sistem atau penambahan pada counter logic setiap waktu transaksi mulai. Suatu protokol yang menyusun transaksi-transaksi secara global di mana transaksi yang tertua, transaksi dengan timestamp terkecil mendapat prioritas utama dari konflik transaksi tersebut. Optimistik berbasis pada asumsi bahwa pada lingkungan tertentu jarang terjadi konflik, sehingga lebih efisien membiarkan transaksi dieksekusi, kemudian pada saat akan dikomit, diidentifikasi apakah akan timbul konflik. Jika ya, maka transaksi harus dirobek atau diproses ulang. Recovery control. Recovery basis data merupakan suatu proses penyimpanan kembali basis data pada keadaan yang benar sebelum terjadi kegagalan. Penyebab kegagalannya yaitu yang pertama ada sistem crash. Diakibatkan dari kesalahan pada perangkat keras atau lunak sehingga kehilangan memori utama. Media failure. Media tidak dapat dibaca dan menyebabkan kehilangan sebagian dari penyimpanan sekunder. Application software error. Kesalahan logika yang mengakses basis data menyebabkan satu atau lebih transaksi mengalami kegagalan. Natural physical disaster seperti kebakaran, gempa, dan juga disaster yang lainnya. Sabotase, kerusakan pada data, fasilitas perangkat lunak dan keras yang disengaja. Sekian materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.